Halo teman-teman, selamat datang di channel Tukang Clipping. Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas tentang 16 tense dalam bahasa Inggris. Tense ini merupakan perubahan bentuk kata kerja untuk menyatakan satu aksi yang dipengaruhi oleh waktu kejadiannya. Pembagian waktu kejadiannya meliputi 4, yakni kejadian pada waktu lampau, kejadian pada waktu sekarang, kejadian pada waktu yang akan datang, dan kegiatan yang menjadi rutinitas. Saking banyaknya jumlah tense, tidak jarang orang menganggap bahwa tense menjadi materi bahasa Inggris yang cukup sulit untuk diaplikasikan. Biasanya, hal ini disebabkan karena seseorang terlalu berfokus untuk menghafalkan rumus pembuatan kalimat dalam setiap tipe tense. Agar memudahkan mempelajari tense, sangat disarankan untuk menguasai bentuk-bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris. Baik itu bentuk regular verb ataupun irregular verb yang nantinya digunakan dalam bentuk pertama, kedua, ataupun ketiga. Agar dapat menyingkat waktu, mari langsung kita bahas. Apa saja 16 tense dalam bahasa Inggris? Yang pertama, simple present tense. Simple present tense adalah tense yang digunakan untuk menyatakan fakta atau kejadian yang dilakukan berulang-ulang atau kebenaran umum atau kejadian yang terjadi saat ini. Kata kerja yang digunakan dalam tense ini adalah kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Rumus yang digunakan untuk membentuk simple present tense yaitu subjek plus verb 1 plus objek plus adverb. Yang kedua, simple present continuous tense. Berbeda dengan simple present tense, present continuous tense digunakan untuk menceritakan kejadian yang sedang berlangsung waktu kamu berbicara. Untuk tense jenis ini, terdapat perubahan bentuk verb yakni dengan penambahan ing pada bagian akhir verb tersebut. Seringkali dalam penggunaannya simple present continuous tense menggunakan keterangan waktu now yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan tersebut dilakukan pada saat kita sedang berbicara. Rumus yang digunakan untuk membentuk simple present continuous tense yaitu subjek plus am is are plus verb ing plus objek plus adverb. Yang ketiga, present perfect tense. Umumnya, present perfect tense adalah tense yang digunakan untuk menceritakan suatu tindakan atau aksi yang sedang berjalan atau baru saja selesai. Present perfect tense cenderung menaruh penekanan pada dampak dari suatu aksi yang tentunya, dampak tersebut harus masih bisa dirasakan sampai saat ini. Present perfect tense menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Rumus yang digunakan untuk membentuk simple present perfect tense yaitu subjek plus has have plus verb 3 plus o plus adverb. Yang keempat, present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense digunakan untuk menunjukkan suatu aksi yang sudah selesai dilakukan pada suatu titik di masa lampau dan masih berlanjut sampai saat ini. Simple perfect continuous tense menggunakan kata kerja bentuk ing dan penambahan bn setelah has atau have. Rumus yang digunakan untuk membentuk simple present perfect continuous tense yaitu subjek plus has have plus bn plus verb ing plus o plus adverb. Yang kelima, simple past tense. Simple past tense digunakan untuk menceritakan suatu kejadian, kebiasaan, menyatakan fakta, atau situasi yang terjadi di masa lampau. Tense ini menggunakan kata kerja bentuk kedua atau lampau. Kata keterangan waktu yang biasa digunakan dalam tense ini adalah yesterday, 2 days ago, dan masih banyak lagi. Rumus yang digunakan untuk membentuk simple past tense yaitu subjek plus verb 2 plus o plus adverb. Melalui tense ini, kamu dapat membuat cerita masa lalu untuk melatih pemahaman terhadap perubahan bentuk kata kerja. Yang keenam, past continuous tense. Menurut fungsinya, past continuous tense merupakan bentuk tense yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang sedang terjadi di masa lampau. Tetapi, tidak cuma satu. Past continuous tense juga dapat digunakan untuk menceritakan dua kejadian yang sedang terjadi di masa lampau. Jadi, ada satu aktivitas dibarengi dengan aktivitas yang lain. Rumus yang digunakan untuk membentuk simple past continuous tense yaitu subjek plus was, were plus verb ing plus objek plus adverb. Yang ketujuh, past perfect tense. Past perfect tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau. Seringkali, past perfect tense lebih menaruh penekanan pada fakta bahwa sesuatu sudah terjadi dan bukan pada durasi.
Rumus yang digunakan untuk membentuk simple past perfect tense yaitu subject plus head plus verb 3 plus object plus adverb. Yang kedelapan past perfect continuous tense. Tense yang satu ini digunakan untuk menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lalu dan sudah selesai pada titik waktu tertentu di masa lalu. Berbeda dengan past perfect tense, past perfect continuous tense lebih menaruh penekanan pada durasi terjadinya sesuatu. Rumus yang digunakan untuk membentuk simple past perfect continuous tense yaitu subject plus head plus been plus verb ing plus object plus adverb. Yang kesembilan simple future tense. Pada dasarnya, simple future tense digunakan untuk menceritakan suatu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Namun, selain itu, tense yang satu ini juga bisa digunakan untuk menceritakan keputusan di masa depan yang spontan atau mengekspresikan prediksi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang. Rumus yang digunakan untuk membentuk simple future tense yaitu subject plus will, be going to plus verb 1 plus object plus adverb. Yang ke-10 future continuous tense. Future continuous tense digunakan untuk menceritakan suatu kejadian yang pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Berbeda dengan simple future tense, future continuous tense biasanya digunakan untuk menceritakan sesuatu yang akan pasti terjadi di masa depan. Rumus yang digunakan untuk membentuk simple future continuous tense yaitu subject plus will plus be plus verb ing plus object plus adverb. Yang ke-11 future perfect tense. Future perfect tense digunakan untuk mengungkapkan bahwa ada suatu aksi yang akan dilakukan dan diselesaikan pada waktu tertentu di masa depan. Secara sederhana, penggunaan future perfect tense ini adalah bentuk kata untuk menunjukkan kehendak seseorang yang berhubungan dengan masa depan. Rumus yang digunakan untuk membentuk simple future perfect tense yaitu subject plus will have plus verb 3 plus object plus adverb. Yang ke-12 future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense digunakan untuk mengungkapkan suatu gambaran aksi yang akan berlanjut sampai titik waktu tertentu di masa depan. Dalam hal ini, aksi tersebut bisa saja dimulai pada masa lalu, sekarang, atau di masa depan dan diperkirakan akan berlanjut. Rumus yang digunakan untuk membentuk simple future perfect continuous tense yaitu subject plus will plus have plus been plus verb ing plus object plus adverb. Yang ke-13 simple past future tense. Past future tense digunakan untuk membentuk kalimat tentang masa depan dari sudut pandang masa lalu. Secara spesifik, past future tense digunakan untuk menyatakan tindakan yang akan dilakukan, membuat prediksi, hingga membuat janji di masa depan pada saat berada di masa lalu. Umumnya, tense yang satu ini ditemukan dalam kalimat yang tidak langsung atau reported speech. Rumus yang digunakan untuk membentuk simple past future tense yaitu subject plus would plus bare infinitive atau subject plus was were plus going to plus bare infinitive. Yang ke-14 past future continuous tense. Umumnya, past future continuous tense, fungsi tense ini adalah untuk menunjukkan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa lalu. Namun, peristiwa yang ada di cerita tersebut tidak dapat menjadi nyata karena satu dan lain hal yang terjadi di masa lalu. Rumus yang digunakan untuk membentuk simple past future continuous tense yaitu subject plus would plus be plus verb ing plus object plus adverb. Yang ke-15 past future perfect tense. Past future perfect tense digunakan untuk menunjukkan sebuah kegiatan yang seharusnya sudah selesai di masa lalu. Namun, sama seperti past future continuous tense, aktivitas tersebut tidak terselesaikan karena satu dan lain hal yang terjadi di masa lalu. Oh, ya, bersanding dengan past perfect tense, tense yang satu ini juga bisa digunakan untuk membuat kalimat conditional type 3, loh. Rumus yang digunakan untuk membentuk simple past future perfect tense yaitu subject plus would plus have plus verb 3 plus object plus adverb. Yang ke-16 past future perfect continuous tense. Past future perfect continuous tense digunakan untuk menjelaskan tentang hal atau kegiatan yang akan, sedang, dan telah dilakukan di masa lalu. Biasanya, terdapat lebih dari satu keterangan waktu dalam tense yang satu ini. Catatannya,
Past Future Perfect Continuous Tense berbentuk asumsi atau pengandaian belaka. Rumus yang digunakan untuk membentuk simple past future perfect continuous tense yaitu subject plus would plus have been plus verb ing plus object plus adverb. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang 16 tenses yang harus dipahami dalam pembelajaran bahasa Inggris. Terima kasih atas kunjungannya. See you.